Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimadadihi wa hafaza alaina bibarakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membaca sedikit dari teks yang tertulis dalam kitab Tanwirul Qulub karangan Maulana Al-Arif Billah Syekh Muhammad Amin Al-Tubi. Pada muqaddimah yang beliau tulis dalam Muqaddimatun Fid Da'wah ila Allah wa Rasulih di halaman 6 beliau menulis, "Tsumma a'lam anna ad-du'a ila Allah wa ila sabilihi wa dinihi wa ta'atihi wasful anbiya wal mursalin." Suma'lam, kemudian i'lam, ketahuilah, anna du'a, sesungguhnya mengajak, ilallahi, kepada Allah, wa ila sabilihi, dan kepada jalannya Allah, wa dinihi, dan agamanya Allah, wa ta'atihi, dan taat kepada Allah, wasful anbiya, adalah sifat para nabi-nabi, wal mursalina, dan para mursalin, para rasul. Bihi amarahumullah wa awsahum, bihi, dengan dakwah atau dengan mengajak kepada Allah itu, ila akhirih, amarahum, memerintahhum, kepada mereka, al-anbiya al-mursalin, Allah, siapa Allah, wa awsahum, dan mewasiatkan siapa Allahum, kepada mereka. Wa ala dzalika, dan atas hal itu, ad-da'wah atau ad-du'a ila Allah wa ila sabilihi ila akhirih, ittaba'a, mengikuti hum, kepada mereka, waqtada, dan mengikuti bihim, kepada mereka, anbiya wal mursalin, warasatuhum, siapa pewaris mereka, minal ulama'i, rupanya dari ulama, para ulama, al-amilin, yang mengamalkan ilmunya, wal auliya, dan para wali-wali, wassalihin, dan para sholihin. Jadi disebutkan di sini, ketahuilah bahwasanya mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada agama Allah, mengajak kepada ketaatan kepada Allah, itu adalah sifat yang melekat pada para nabi dan para rasul. Sehingga Allah kemudian memerintahkan dan mewasiatkan mereka untuk mengajak semua manusia kepada jalan Allah, mengajak kepada agama Allah, mengajak kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini kemudian dilanjutkan dan diikuti oleh para pewaris anbiya dan mursalin. Pewaris anbiya dan mursalin di sini tentunya adalah al-ulama as-salihin. Yaitu disebutkan bahwasanya innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrasu al-ilm. Sesungguhnya para nabi dan rasul itu tidak kemudian mewariskan dinar dan dirham, tapi mereka mewariskan ilmu. Dan ilmu ini yang kemudian dilanjutkan, tongkat estafetnya disebarkan oleh para ulama penerus mereka. Walam yazalu fi kulli zamanin yad'una an-nas ila sabilillah wa ta'atihi. Walam yazalu, dan senantiasa, fi kulli zamanin, di setiap zaman, yad'unan nas, para ulama al-amilin itu mengajak manusia, ila sabilillah, menuju ke jalan Allah, wa ta'atihi, dan ketaatan kepada Allah, bi aqwalihim, dengan perkataan-perkataan mereka, wa af'alihim, dan pekerjaan-pekerjaan mereka, ala ghayatin minat tashmir, ala ghayatin, ala ghayah minat tashmir, ala ghayah, atas sangat, minat tashmiri, dari bersungguh-sungguh.
wal jiddi, dan bersungguh-sungguh ibtigha mardatillah, karena mengharap mardatillah, ridho dari Allah, keridhaan Allah, wa syafaqati wa syafaqatan, dan karena merasa kasihan, merasa rahmat, ala ibadihi, atas hamba-hamba Allah, wa raubatan, dan karena mengharap fi thawabihi, pahalanya Allah, waktidaan, dan mengikuti bi rasulihi, pada rasul-rasulnya Allah. Jadi setiap zaman insyaallah tidak pernah terlepas atau tidak pernah kosong daripada orang yang selalu mengajak kepada jalan Allah, mengajak kepada ketaatan kepada Allah. Mengajak itu baik dengan perkataan mereka ataupun dengan perbuatan mereka. Dan mereka itu dalam mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala ala ghayatin min at-tashmir, bersungguh-sungguh. At-tashmir ini maksudnya adalah memingkis lengan baju, maksudnya bersungguh-sungguh, wal jiddi, bersungguh-sungguh. Kenapa mereka melakukan itu? Ibtigha'an mardatillah, karena mengharap ridha Allah, itu yang pertama. Kemudian wa syafaqatan ala ibadihi, merasa iba atas hamba-hamba Allah. Jadi para ulama itu mengetahui bahwasanya tidak ada keselamatan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mereka melihat orang-orang dalam keadaan alpa, dalam keadaan lalai, mereka merasa kasihan dan ingin mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala melalui taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waraubatan fi thawabihi, dan mereka juga mengharap hanya pahala dari Allah, waktidaan bi rasulihi, dan mengikuti pada rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi andai kita kemudian ingin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah kita dengan mengajak orang-orang kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.